aja deh, hoax tuh buat gempar apa kayak gampang banget diadu domba gitu, ya kan. Jadi itu salah satu power of communication gitu, power dari suatu komunikasi gitu, ya kan. Jadi menurut aku semua penting gitu. Penting banget sih komunikasi ini untuk generasi kedepannya juga gitu, dan selalu akan penting gitu. Dan komunikasi nggak cuma ngomong ya, nggak cuma ngomong, tapi komunikasi lewat chat atau berita-berita dan sebagainya itu juga termasuk komunikasi. Dan kalau misalnya ada pepatah yang dulu ngomong kayak lidah itu adalah apa sih ngomongnya, kayak lidah itu kekuatan terbesar, pokoknya semacamnya gitulah gitu, ya kan. Lidah itu, dengan lidah kita bisa kayak buat orang itu jadi senang ya, bisa membangun seseorang, tapi dengan lidah juga kita bisa ngerusak perang itu, bisa ngerusak banget gitu, ya kan. Jadi komunikasi itu penting banget sih, untuk apalagi untuk majukan negara. Balik ke pertanyaan aku lagi. Aku sebetulnya pengen coba minta Kak Jerome share nih ke viewer semuanya. Dulu awal-awal bikin konten itu kan pasti nggak lancar dong, pasti banyak part yang dikat karena salah ini dan salah itu gitu. Ya. Awalnya proses belajarnya itu lama nggak sih? Karena kan mungkin kalau viewers lihatnya, wah kontennya Jerome Pauline nih perfect nih, wah kontennya Jerome Pauline lucu, lancar semuanya nih. Tapi kan orang nggak tahu behind the scene-nya kan ya. Ya. Nah itu kira-kira gimana? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya aku udah mulai ngomong depan kamera itu sebelum jadi YouTuber juga udah mulai gitu. Jadi aku udah dari tahun 2015 aku bikin satu account matematika gitu, dan aku suka bikin video matematika di sana gitu. Dan dari situ aku sudah mulai latihan untuk ngomong sama si kamera itu gitu, si HP, ya kan. Terus di 2017 akhirnya mulai buat YouTube, dan ya latihannya itu sudah dari 2015 sebenarnya, latihan ngomong depan kameranya itu loh, ya kan. Dan behind the scene-nya misalnya nih ya, video aku ngomong depan kamera ya, itu videonya mungkin cuma 10 menit, tapi aku mungkin bisa take itu 40-50 menit. Untuk ulang satu kalimat yang bisa 10 kali gitu. Bisa segitu. Kayak aku kan seperti tadi aku bilang, aku gagap sama suka salah ngomong, sering keserimpet. Jadi begitulah. Terus kadang-kadang udah lagi ngomong, terus aku tiba-tiba kepikiran kata-kata lebih bagus gitu misalnya. Jadi aku ulang lagi gitu. Nggak ada instan lah guys. Kalian mau, ya untuk aku yang sampai sekarang aja gini, itu masih bergumul lah untuk itu gitu. Jadi kalian juga semangat lah untuk belajar. Sampai sekarang masih banyak kesalahan tuh Kak? Nah, masih banyak kesalahan. Oke. Bahkan untuk bikin IG story aja yang ada skripnya gitu, bisa kayak, halo guys sekarang gini, itu kadang aku ulang beberapa kali ya. Oke. Berarti sekarang kita jadi tahu ya, ternyata kehidupan di balik itu tuh nggak seindah itu ya kayak. Nggak seindah itu. Mungkin yang paling tahu itu kakak aku itu kan paling kan kakak aku juga manajer aku kan, jadi dia itu sampai kayak gini, kalau misalnya aku bilang oke, aku sekarang mau bikin instastory ini gitu, dia bilang wah pasti 30 menit sendiri nih gitu, kayak gitu, wah pasti 30 menit pasti diulang terus nih kayak gitu. Kakak aku sampai udah bosen mungkin, kayak ngeliat aku salah terus, sampai dia tuh kadang-kadang kesel sendiri gitu, kayak Jer, ayolah Jer, jangan salah gitu, kayak gitu. Aku juga kadang-kadang kesel sama diri aku sendiri, kenapa aku salah ngomongnya, aku gak mau salah ngomong gitu, tapi ya gimana gitu kan. Kadang-kadang kita lagi komunikasi, lagi ngomong kan gak sadar kita ngomong apa sebenarnya, gak sadar, gak bisa kontrol dengan baik gitu. Betul. Oke. Tapi kalau menurut seorang Jerome Pauline nih, komunikasi yang sukses atau komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Ini pertanyaan terakhir nih dari teman-teman nih. Tadi yang aku bilang, sekarang tujuan kita komunikasi kan apa gitu. Kita tujuan komunikasi untuk menyampaikan apa yang kita pikirin gitu kan, ya kan. Nah, yang penting ya ini nyampe gitu, ya kan. Mau mau kita ngomongnya gila-gilaan sampai gila-gilaan misalnya gitu. Kayak misalnya contohnya aku waktu awal-awalnya Woman Tapu bikin penjelasan Jepang, yang aku mau ya tujuanku kan supaya orang-orang belajar gitu kan. Nah, cara penyampaiannya aku mikir kalau misalnya cuma kayak belajar serius itu bosan gitu kan. Makanya aku mikir gimana caranya supaya
yang aku mau sampaikan ini nyampe gitu, ya kan? Ya dengan cara ya bikin jokes atau apa gitu, ya kan? Nah menurut aku ya kalau ilmu itu sampai atau apa yang aku maksudkan itu sampai ke orang, itu udah berhasil menurut aku gitu. Jadi yang penting adalah, dan itu menurut aku ya melalui berbagai tahap dan melalui berbagai apa ya, kayak uji coba gitu. Kita ngomong kayak gini, orang terima gak ya kira-kira dengan cara seperti ini gitu, dengan cara seperti masuk gak sih apa yang kita masukin ke mereka gitu. Kalau nggak masuk ya udah kita coba cara lain gitu sih kira-kira. Oke, oke. Kalau kayak begitu Kak, berarti sebetulnya apakah menurut Kak Jerome communication skill itu sebetulnya bisa dilatih ya? Bisa dilatih Dan bisa dan nggak semua orang yang terlahir let's say nggak jago ngomong gitu, maksudnya mungkin terbata-bata atau mungkin dia belum tahu cara struktur komunikasi yang baik dan benar gitu, itu berarti bisa dilatih ya? pasti banget. Aku juga kadang-kadang misalnya udah ngomong nih ya, abis itu aku pas ngedit gitu aku lihat, nah ini aku ngomong apa gitu, kayak gak terstruktur gitu. Akhirnya aku ulang lagi video dari awal, kayak aku bikin skrip, mikir lagi gitu sih. Dan aku juga kan dulu pas SMP gitu, pas misalnya kayak mau lomba pidato atau gimana, aku latihan di depan kaca misalnya kayak gitu, salah satunya kayak ekspresinya gimana, terus kayak gitu loh pokoknya. Jadi itu latihan sih, bukan ya mungkin ada orang yang punya bakat itu gitu, yang nggak perlu latihan udah jago gitu secara alami ngomong di depan orang gitu. Tapi kalau aku tipe orang yang harus latihan gitu, dan aku percaya lewat latihan ya bisa gitu, jadi bisa. Meskipun mungkin masih, ya sekarang aku masih ada kesulitan, masih nggak terlalu jago, tapi begitulah.